Bismillah, alhamdulillah, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Kebenaran dari Allah, al-haqqu min rabbik, hanya diketahui melalui ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, gampangannya, kalau kita ingin benar dalam segala hal, harus melalui ilmu pengetahuan, harus melalui pendidikan. Mau bertani sukses, harus ikut ilmunya petani, ilmunya insinyur pertanian. Kalau mau jadi pedagang sukses, harus menguasai ilmu bisnis perdagangan. Mau jadi anggota DPR sukses, harus ngerti ilmu politik sosial antropologi. Kalau kita hanya coba-coba, percuma nanti. Mau jadi ketua majelis ulama, imam masjid Banyumas, minimal tafsir Jalalain, Bulughul Maram, Fathul Qorib. Gak usah jenggoten, gak apa-apa. Daripada jenggoten tapi maca Qurannya berantakan. Gak pakai celana aja gak apa-apa, pakai celana gak apa-apa, pakai baju batik gak apa-apa, asal Fathul Qorib, Bulughul Maram, tafsir Jalalain, ngimami sholat nang Banyumas. Gak sembarangan jadi imam. Pegang Kementerian Agama, harus menguasai ilmu agama. Kalau tidak, pasti salah. Pengen benar, harus berilmu. Kalau tidak, pasti salah. Paham betul? Oleh karena itu, kalau kita ingin benar, terutama dalam agama, mari kita ikut alladzina utul ilma ay ulumaddin. Ayo kita ikut orang-orang yang ahli ilmu agama, yaitu para Kanjeng Nabi sampun boten wonten, para sahabat sampun boten wonten. Kanjeng Nabi mempunyai otorita al-haq, kalimatul haq, sautul haq di tangan Rasulullah SAW. Tapi Kanjeng Nabi sampun wafat, kemudian kebenaran dipegang oleh ashabi Rasulullah, hum ahlul haq. Bi ayyim ihtadaitum. Dengan siapa kamu ikut, di sana ada kebenaran. Tapi saniki sahabat wis ora ono. Terus kebenaran ada di mana? Ada di tangan alladzina utul ilma. Contoh, contoh biar cepat paham. Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ditulis oleh para penulis. Karena Kanjeng Nabi mboten saged nulis. Yang nulis ada grup penulis, kutabil wahyi. Sahabat Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali, 10 orang lah. Tulisan Quran zaman Rasulullah titik mawon mboten wonten. Kula gadah di kantor PBNU wonten, teng kantor kula PBNU wonten fotokopi Quran zaman Rasulullah. Kula gadah dari Turki, saya dapat. Ini nggak duit tok, maca ora iso. Ba, ta, sa, ya, nun, podo. Ora ono titike. Apa meneh sampean ora iso, bakal semut. Aku ora iso kok sampean. Jim, ha, kho, podo. Dal, dal, sami. Ro, zai, ora ono bedane. Sin, shin, boten-boten bedane. Nah, karena ingin benar, karena ingin umat Islam baca Quran benar, maka ada seorang ulama, bukan sahabat, bukan, yang menyempurnakan tulisan Arab, wadi'un nuqat 'alal huruf, membikin titik di atas huruf Arab, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 69 Hijriah. Beliau membikin titik itu tahun 62 Hijriah. Ba, wae titik nang isor, ta, wae titik nang dhuwur loro, sa, wae titik dhuwur telu. Baru banyak orang bisa baca Quran karena sudah sempurna tulisan Arabnya. Sudah ada titik, masih banyak orang gak bisa baca Quran. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi membikin syakl, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Kok nggak cerdas gitu ya, ya Allah. Orang terulang jenenge wis ora orang ulang.
harokat. Orang Banyumas nyun sewu sampai saat ini maca Qur'annya masih innallaha wasi'un ngalim. Yang ngundang kula Kiai Sangit Ngakil sallallahu alaihi wasallam harusnya jamangah sapangat Rasulullah. Sinten namine Kiai Ngisom. Artinya apa? Keluarnya suara dari tenggorokan, makhraj, keluarnya suara dari makhraj tidak benar. Maka ada ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah, bikin ilmu tajwid tilawatil Quran, ilmu yang memperbaiki baca Quran. Namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Sadurunge mboten wonten niku. Alif lam mim nek ora ana ilmu tajwid kita baca alam itu. Tulisannya podo kan? Alam karo alif lam mim podo. Alif lam ro, alar. Alif lam mim shad, almas. Yasin, yas. Salah. Bacanya alif lam mim. Itu bacaan begitu namanya mad lazim kilmi mustaqqal. Sing ngomong ngoten sinten? Ulama. Sanes Kanjeng Nabi. Sanes sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iki macane kudu ngene macane. Wacan itu namanya mad lazim harfi mustaqqal. Paham betul? Jadi ono wong maca Quran ora gelem melok ilmune ulama. Kira-kira sama maca Quran bener betul? Contoh lain. Pada akhir abad pertama Hijriah banyak hadis palsu. Maka pada tahun 99 Hijriah Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi, ketua P3 ya. Ketua P3 lawannya Jan Farid. Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, kata Raja Umar bin Abdul Aziz, tolong cepat-cepat bikin metode untuk menseleksi hadis mana yang benar, mana yang tidak benar. Insya Allah siap. 1 minggu jadi. Ilmunya namanya ilmu mustalahul. Baru ada metode bagaimana menseleksi hadis sahih, hasan, dhaif. Dhaifnya maqtu, munqati, mauquf, mursal dan seterusnya. Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari apal hadis 600.000. Boso diseleksi tinggal 4.000 yang beliau yakin itu hadis sahih. Dengan apa menseleksinya? Metodenya namanya ilmu mustalahul. Jadi ente tahu hadis sahih, hadis dhaif dari ulama, tat ustad. Nah, dalilnya sokot kalender Rawahul Bukhari, Rawahu Abu Dawud. Saya tanyain, tadi waktu khutbah enak sekali Ustaz. Hadis yang Rawahul Bukhari dari mana ya? Saya ingin dengan Bukharinya juz berapa, halaman berapa saya ingin ambil. Waduh maaf, bukan dari kitab Bukhari langsung. Itu dari mana Ustaz? Kalender. Wah, kalau gitu tadi ngomongnya Rawahu kalender, jangan Rawahul Bukhari. Kadung jenggotnya dowo, jidatnya hitam. Pun. Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah orang lindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Salah. Bacanya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Ini bedalah kalau ini satu banget bedanya. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Tapi ini Rasulullah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Lahirlah ilmu nahu supaya maca Arab benar. Ilmu nahu dipegang atau disempurnakan di tangan Imam Amr bin Qumbur alias Imam Sibawe. Kita harus kenal Tuhan, kita harus kenal Allah. Apanya kita kenal? Sosoknya, dedeke, rupane, bukan.
sifat-sifatnya. Lahirlah ilmu yang membahas sifat Allah, ilmu tauhid, ilmu kalam. Kita harus tahu kesusastraan, nilai bahasa Arab yang indah, bahasa Quran terutama. Lahirlah ilmu balaghah dari 3 komponen: ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Orang pertama kali menggagas ilmu ma'ani Amr bin Ubaid, muridnya Wasil bin Atha. Ya Allah, apalagi ayo. Oh ya, terakhir satu contoh terakhir nih. Contoh terakhir Imam Syafi'i. Ada gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Gubernur Asia Tengah. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi ketemu karo Kanjeng Nabi, datang Syekh Abdul Muttalib, bukan Habib. Imam Syafi'i itu bukan Habib, tapi ketemu datang jadnya Syekh Abdul. Lahir di kota Gaza, Palestina, yang sekarang lagi digempur Israel itu. Tahun 150 lahirnya. Wafat di Mesir, di Fustot, Kairo, tahun 204. Jadi umurnya Syafi'i itu hanya 204, 20 sudah siji. Imam Syafi'i itu umurnya pendek, termasuk pendek lah, 54. Imam Ghazali 55, Ki Hasyim Asy'ari 54, Wahid Hasyim 39, Imam Nawawi 45. Ini orang-orang ini, beliau-beliau ini umurnya pendek tapi jembar. Ada di Banyumas, ada orang umurnya dowo tapi sempit. Lumayan pilkada suara satu lah, lumayan. Jeding-jedingi suara pilkada. Suratnya, lah gubernur kirim surat pada Imam Syafi'i. Syekh, saya ingin paham agama Islam yang sempurna, yang komprehensif lah, yang komplit. Gimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini, bawa kertas, bawa pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat, balas, jawab pertanyaannya gubernur. Oh inggih. Imam Syafi'i ngendikan imla, Rabi' nulis. Akhirnya risalahnya Imam Syafi'i untuk gubernur itu 300 halaman. Moga-moga Kiai Leler nggak surat 1 halaman. 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Awal mula ada ilmu yang dinamakan ilmu usul fikih, prinsip-prinsip jurisprudensi. Bagaimana cara memahami Quran dan hadis. Sebelum Imam Syafi'i belum ada ilmu usul fikih. Walaupun secara praktek sudah ada. Secara sebuah disiplin ilmu baru, suratnya Imam Syafi'i itulah baru ada disiplin ilmu namanya usulul fiqh. Isinya dia isinya singkat saja. Kalau rinci 2 tahun. Mondok nangkanya 2 tahun baru paham itu. Ringkas saja begini. Pak Gubernur, kalau Anda ingin paham agama Islam, maka pertama Anda harus paham bayan ilahi, penjelasan dari Allah, Al-Quran. Tapi Al-Quran itu Gubernur, ayatnya tidak satu tipe, bermacam-macam tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas maknanya, ada ayat mutasyabihah yang butuh tafsir, butuh takwil, ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah terikat. Seperti contohnya, tak contohkan siji wae. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah mutlak, taat kepada pemerintah muqayyad. Paham betul? Ada suara Pak Murah Popois lah. Taat kepada Allah, kepada Rasulullah mutlak, taat kepada pemerintah muqayyad, terikat dengan ada ikatan-ikatan. Taat kepada pemerintah selama pemerintah baik, harus taat pada pemerintah. Kalau tidak baik maka tidak usah taat, namanya muqayyad namanya. Tapi ketaat kepada Allah dan Rasulnya mutlak, tidak bisa ditawar. Ada ayat ammah general, ada ayat khosoh spesial, ada ayat maknanya hakiki realistis, ada ayat yang maknanya majazi metaforis, metafor, ada ayat nasikh yang mendelit, ada ayat mansukhah yang didelit. Pengen paham betul? Pengen paham betul? Ngaji dewe, aku yang oleh ngaji dewe kok.
tipologi ayat itu masih belum paham Islam, maka panjenengan, maka Anda Bapak Gubernur pindah pada bayan nabawi, apa? Penjelasan dari Rasulullah SAW, yaitu hadis. Hadis pun macam-macam. Ada mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidz wal khata'. Hadis yang tidak mungkin salah dan bohong. Ada lafdzun wa maknan, ada maknan la lafdzun. Hadis yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin bohong karena diriwayatkan oleh umat dari umat. Yang kedua, hadis masyhur terkenal. Yang ketiga, hadis aziz, hadis yang baik. Yang keempat, hadis ahad, yang paling rendah nilainya. Sudah paham hadis seperti itu, Quran seperti yang tadi, masih belum juga paham agama Islam, maka yang ketiga, bayan akli, apa? Akal harus dipakai, kecerdasan akal harus dipakai. Lah akal niki, akal ulama kumpul musyawarah, kemudian diskusi, menghasilkan sebuah keputusan, maka namanya ijma, apa namanya? Konsensus. Kalau akalnya ulama dewe-dewe, ulama Jawa Tengah, ulama luar Jawa, Jawa Timur, boten mawi pertemuan, boten melalui musyawarah, hasil akalnya ulama namanya kias, apa namanya? Analogi. Kias pun ada 9 macam. Kias aulawi, kias burhani, kias mantiki jadali, kias tamthili istiqra'i, kias khitabi syihri dan ikna'i. Ini pengen paham ngaji dewe. Jadi menurut Imam Syafi'i, pertama paham Quran, kedua hadis, ketiga akal. Akal ulama ini kumpul namanya ijma, akal ulama dewe-dewe namanya kias. Contoh, di Quran berulang kali perintah sholat, aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Ini orang sholat melebur rokok sakor. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa? Buat wonten teng Quran. Waktunya kapan? Rokaatnya berapa? Nggak ada di Quran. Kalau ada orang ceramah mengatakan semua ilmu ada di Quran, goblok orang itu. Di hadis wonten, furidat alaikum khamsu maktubat, adz-dzuhur wal 'asr wal maghrib wal 'isya wal fajr. Hadis itu bukan Quran. Wajib sholat ping 5, kata-kata ping 5 bener wonten di Quran itu, teng hadis wonten. Jenenge sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, hadis niku teng Quran betul wonten. Segitu pentingnya sholat, Quran tidak menjelaskan, namanya sholat tidak dijelaskan. Segitu pentingnya sholat. Rukun Islam yang kedua atau yang pertama dalam hal fi'liyah. Di hadis pun boten tidak ada penjelasan apa saja yang harus dipenuhi ketika orang akan sholat. Namanya syarat Islam, balik, duwe akal, orang gila, suci hadas shogir, hadas kabir, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, wisma mlebu waktu baru sah sholatnya. Boten wonten teng hadis penjelasan seruntut itu, nggak ada itu. Rukunnya sholat 14, arkan sholatnya 14, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'. Boten wonten teng hadis seurut itu. Paham betul? Nah terus dari mana kita sholat kok seperti yang kita lakukan itu? Min ijma'il ulama. Ayo jawab, min. Kalau ada orang belum pernah sholat, kemudian sholat hanya pegang Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa sholat. Ono wong urung iso sholat, pengen iso sholat, belajar Quran karo hadis, potong leher saya kalau bisa sholat. Paham betul? Itu baru sholat, belum haji, belum lain-lain. Ono lu haji, bosok badai budak Arafah Muzdalifah Mina, nggak ikut rombongan. Nah, apa ikut rombongan tuh?
Saya mau ciri sendiri Arafah. Terus dari mana dasarnya cari? Apa petunjuk? Quran karo hadis. Boten bakal ketemu. Kesasar tekan yang Baghdad bakal lihat. Wong Banyumas wis muli nang kono masih goleki Arafah itu. Lah golekane teng Quran dari hotel ke Arafah itu ke utara apa ke barat? Berapa kilo? 30 kilo apa 20 kilo apa 5 kilo? Kalau naik kendaraan berapa menit? Kalau jalan kaki berapa jam? Ini Quran wonten Quran wonten. Dari hotel ke Arafah itu ke utara 28 km. Kalau naik bis 1 jam, kira-kira 1 jam. Jalan kaki ada di Quran gitu penjelasan itu. Kita tidak bisa beragama dengan benar kalau tidak ikut ulama. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Hanya alladzina utul ilma yang bisa benar. Ada lagi orang yang ceramah begini di Jakarta, kalau di Lelo ya nggak ada. Kita nggak usah taklid Imam Syafi'i, langsung saja Quran hadis. Sini, tat. Tuh sampean ini angel. Tat, datang Jakarta Ustaz dipakai tat, murtad, tat. Hadis yang panjenengan, hadis yang Bapak banggakan. Mari kita kembali Quran dan hadis. Hadis yang Bapak banggakan itu hadisnya siapa, Tat? Oh, Imam Bukhari. Yang paling top, yang paling sahih. Imam Bukhari. Setuju saya, Tat. Saya setuju itu. Tapi Ustaz tahu nggak? Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari tahun 256. Di sini ayo. Imam Bukhari madhab Syafi'i, ente sampai SHG, sampai SHG, nggak mau bermadhab. Ternyata baru SHG, sarjana alam. Hadis Tirmidzi. Tat, Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Ishaq Rohaweh. Ishaq Rohaweh muridnya Imam Syafi'i. Hadis Abu Dawud. Abu Dawud itu Tat, muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ini dilayani podo goblok yang muka aku ikhlas. Orang dilayani. Jadi kita tidak akan benar kalau kita tidak ikut ulama.